Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Koko Yofian. Dan di video kali ini, Koko akan membahas past paper Mathematics Edu course kedua tahun 2019 untuk nomor keempat atau nomor 2 dari section kedua. Nomor pertama sampai nomor ketiga, Koko udah bahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang mungkin belum nonton pembahasan dari nomor-nomor sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description. Dan sekarang kita akan lanjutin ke nomor keempat, atau soal kedua dari section kedua. Sebelum Koko mulai pembahasannya, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube Koko, Koko silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus dapat update dan notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja lihat soal yang keempat atau Q2 dari section 2. Soal ini tentang complex number. Kalau kalian baca soalnya, di sini dia bilang, let alpha, beta, and gamma be three complex number representing three different point A, B, and C. Jadi alpha, beta, gamma ini adalah bilangan kompleks yang menyatakan titik A, titik B, dan titik C. Also, alpha, beta, gamma satisfy these two equations. Jadi alpha sama beta sama gammanya memenuhi dua persamaan ini. Tujuan dari soal ini adalah kita ingin mencari luas daerah dari segitiga ABC. Karena ABC ini menyatakan suatu titik yang berbeda, artinya kalau digambar nanti akan membentuk suatu segitiga. Nah, kita ingin cari luas segitiganya berapa. Dia sudah kasih tahu kita pola atau jalan pikirnya. Yang pertama dia bilang, since from 1 kita bisa dapat ini, Koko fokus ke sana dulu. Persamaan pertama seperti ini, kita pengen mendapatkan gamma min alpha over beta min alpha. Kalian bisa lihat dari persamaannya, ini gamma min alpha kuadrat. Gamma min alpha, beta min alpha. Beta min alpha ada di pertanyaannya. Kemudian beta min alpha kuadrat. Jadi dua expression ini, gamma min alpha and beta min alpha, itu semuanya sudah ada di soal atau persamaan yang pertama. Artinya kita cukup manipulasi persamaan yang pertama ini. Salah satu cara manipulasi persamaan yang pertama, Koko akan bagikan dengan gamma min alpha, beta min alpha. Jadi persamaan yang pertama, kita akan bagi atau kali dengan 1 per gamma min alpha, beta min alpha. Kalian langsung bayangin ini dikali dengan 1 per itu. Gamma min alfanya akan tercoret 1, maka bersisa gamma min alpha dibagi beta min alpha. Koko tulis di atas ini, gamma min alpha bagi beta min alpha tambah, sekarang lihat suku yang kedua, ini dikali dengan 1 per gamma min alpha, beta min alpha. Artinya akan tercoret semua, sehingga sisanya hanya plus 1 aja. Dengan cara yang sama, beta min alpha kuadrat kita akan kalikan dengan expression itu. Kalau kalian lihat hasilnya, pasti beta min alpha dibagi gamma min alpha sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari gamma min alpha over beta min alpha itu berapa, maka bentuk ini Koko akan misalkan sebagai suatu variabel. Jadi kita misalkan gamma min alpha dibagi beta min alpha sebagai suatu variabel, katakanlah variabel A. Dengan demikian, ini akan kita ubah menjadi A plus 1. Ini apa? Kalau kalian lihat, bentuk yang ketiga ini adalah 1 over A atau 1 per A. Jadi tinggal dibalik aja posisinya. Artinya ini adalah 1 over A. Equals to 0. Tujuan kita adalah mencari gamma minus alpha over beta minus alpha, which is A-nya. Jadi kita pengen cari A dari persamaan ini itu apa? Caranya gimana? Koko akan kalikan lagi dengan A. Dia akan berubah menjadi persamaan kuadrat. A square plus A plus 1 equals to 0.
Begitu kalian dapat persamaan kuadrat, kemudian kita ingin mencari nilai A-nya, kita bisa cari dengan cara rumus ABC atau quadratic formula. Koko akan pakai rumus ABC, Koko langsung ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Dengan demikian, A-nya adalah min 1 plus minus 1 kurang 4, yaitu min 3, berarti ini akar min 3, per 2. Nah, dalam kompleks number, akar negatif 1 itu adalah I, atau imaginary. Dengan demikian, akar min 3, ini Koko bisa ubah menjadi root 3 times I. Jadi kita akan dapat negatif 1 plus minus root 3i, akar negatif 1 itu adalah I, over 2. Nah, A ini siapa? A ini adalah gamma minus alpha over beta minus alpha. Koko langsung ganti ya. Dengan demikian kita langsung dapat jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Gamma minus alpha over beta minus alfanya adalah yang Koko kotakin di sana. Dengan demikian, M-nya 1, N-nya 3, dan O-nya adalah 2. Pertanyaan pertama udah selesai. Sekarang kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Dia bilang, we have modulus dari gamma minus alpha over beta minus alpha itu berapa? Dan argumennya berapa? Dalam kompleks number, kita mengenal istilah modulus dan argumen. Kalian harus tahu dulu modulus itu apa, argumen itu apa. Kalau Koko bikin notes kecil di sini, kalau kita punya suatu kompleks number, x plus iy, modulus dari z ini adalah square root x square plus y square. Itu modulusnya yang akan kita cari di sini. Sedangkan argument of z itu adalah tan inverse y over x. Kalau kalian sudah tahu ini, maka untuk mencari modulus dan argumen dari bentuk gamma minus alpha over beta minus alpha bukan hal yang sulit lagi. Koko lanjutin aja di sini. Ini Koko pisahin dulu. Kita boleh tulis min 1 per 2 plus minus akar 3 over 2i. Udah mirip dong seperti ini. Berarti modulusnya gamma minus alpha over beta minus alpha itu adalah square root x square min setengah kuadrat. Min setengah kuadrat Koko langsung 1 per 4 ditambah plus minus root 3 over 2 square. Mau plus mau minus kalau dikuadratin pasti positif. Jadi nggak usah pusingin ambil yang plus atau ambil yang minus. Hasilnya pasti sama aja. Akar 3 per 2 dikuadratin kita akan dapat 3 per 4. Dengan demikian modulusnya itu adalah 1. 1 per 4 tambah 3 per 4, 1 ya. Akar 1 ya 1. Inilah modulus dari gamma minus alpha over beta minus alpha. Dengan demikian, Pi di sini adalah 1. Sedangkan argumennya berapa? Untuk cari argumen, kalian bisa gunakan tan inverse y over x. Argumen of gamma minus alpha over beta minus alpha itu adalah tan inverse y over x. Nah, waktu kita mencari argumen, plus minus di sini pasti punya efek. Karena plus minus di sini nanti akan berhubungan dengan kuadran berapa. Jadi kalau kita ngomongin kompleks number, sumbu vertikal ini adalah kuadran atau sumbu imajiner. Sumbu horizontal ini adalah sumbu real. Jadi ketika kita ngomongin min setengah plus akar 3 per 2i, berarti kita ngomongin suatu poin yang ada di kuadran 2. X-nya min setengah,
Y-nya akar 3 per 2. Sedangkan kalau kita ngomongin negative 1 over 2 minus root 3 over 2, kita ngomongin sesuatu yang ada di kuadran ketiga. X-nya min setengah, Y-nya atau imaginary-nya min akar 3 per 2. Jadi plus minusnya nanti akan punya efek. Beda dengan kalau kita ngomongin modulus. Kalau modulus nggak ada efek nih, tapi kalau argumen ada efeknya. Nah, jadi cara carinya gimana kok? Ya kita cari satu per satu. Atau basically cari satu aja, nanti yang satunya kita minuskan. Di sini kalian bisa lihat nih, di sini ada tanda plus minus. Jadi kita cari satu aja, misalnya Koko cari yang atas ini. Y-nya akar 3 per 2 dibagi X-nya min setengah. Kalian akan dapat tan inverse minus akar 3. Pikirkan nilai dari tan inverse min akar 3 itu berapa? Min akar 3 itu kalau kalian lihat di sini ada di kuadran 2. Jadi tan berapa yang hasilnya akar 3 dan terletak di kuadran kedua? Jawabannya adalah kita punya tan 120 derajat. Jadi ini adalah 120 derajat. Harus kuadran 2 ya. Kalian nggak boleh pilih kuadran 4, nanti salah. Kenapa kuadran 2 kok? Sesuai dengan yang kita udah ilustrasikan. Tahu dari mana dia kuadran 2 kok? X-nya minus, Y-nya plus. Cukup jelas ya? Nah, 120 derajat jawabannya, tapi kita akan nyatakan dalam radian. Di sini ada pi-nya. Cara mengubah derajat jadi radian adalah kita cukup bagikan dengan 180 kali pi. 120 bagi 180, kita akan dapat 2 per 3 pi. Dengan cara yang sama, kalau kalian hitung yang bawah ini, kalian akan dapat min 2 per 3 pi. Jadi Koko nggak hitung lagi, inilah jawaban kita. Satunya lagi pasti min 2 over 3 pi. Atau negative 2 over 3 pi. Dengan demikian Q-nya 2, R-nya 3. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Also since bla 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 equal to apa? Sekarang kita ingin mencari beta min 2 alfa plus gamma. Beta min 2 alfa plus gamma. Nah, beta min 2 alfa plus gamma kita bisa dapat dari mana? Kalau kalian lihat ke atas, nggak ada bentuk beta min 2 alfa plus gamma. Adanya modulusnya. Tapi kalau tanpa modulus nggak ada. Kalau ada modulusnya ada nih langsung. Nah, karena nggak ada di soal beta min 2 alfa plus gamma, maka Koko akan manipulasi dari persamaan atau bentuk tersebut. Jadi kita jalan sedikit ke sini. Beta min 2 alfa plus gamma, Koko boleh tulis menjadi beta min alfa plus gamma. Koko boleh lanjutin menjadi beta min alfa plus gamma min alfa. Dua bentuk ini adalah bentuk yang dari tadi kita mainin. Beta min alfa, gamma min alfa. Ingat-ingat, tadi kita selalu mainin gamma min alfa, beta min alfa. Dua bentuk itu. Beta min alfa, gamma min alfa. Nah, dari hasilnya kita nggak pengen ada gamma min alfa. Tapi beta min alfanya tetap ada. Artinya beta min alfa ini Koko nggak akan otak-atik. Ini biarin aja. Pikirkan pengganti atau pensubstitusi untuk gamma min alfa. Dapat dari mana nih? Kita lihat lagi ke atas tadi. Dari expression ini, kalian bisa dapat gamma min alfa itu adalah bla 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 kali beta min alfa. Jadi beta min alfanya boleh dikali silang ke sana. Dengan demikian gamma min alfa itu adalah bla 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 kali beta min alfa. Jadi kalau Koko lanjutin, di sini tetap beta min alfa, gamma min alfanya yaitu bla 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 min setengah plus minus. Plus minus akar 3 per 2i
kali beta min alfa. Kita dapat dari persamaan yang sebelumnya tadi. Kemudian beta min alfanya kita faktorin ke depan. Kalian pandang ini sebagai satu kesatuan, sehingga kita bisa faktorin ke depan beta min alfa, open bracket, beta min alfa dibagi beta min alfa, sisanya 1. Kemudian ini dibagi beta min alfa, sisanya adalah min setengah plus minus akar 3/2i. Keluarin beta min alfanya. Min setengah plus minus root 3/2i. Dengan demikian, Koko akan dapat beta min alfa kali 1 kurang setengah, ya udah pasti setengah, plus minus akar 3/2i. Inilah beta min 2 alfa plus gamma. Dari hasil ini, kita bisa tentukan kalau S-nya itu adalah 1, S-nya 1 ya. T-nya 3 dibagi dengan U-nya 2. Kalian bisa lihat di sini penyebutnya 2. Jadi ini 1, kemudian ini 3, dan U-nya adalah 2. Nah, selesai. Kita lanjutin lagi. We have from 2 that beta min alpha itu berapa? Sekarang kita baru mainkan persamaan kedua. Persamaan kedua bilang modulus dari beta min 2 alpha plus gamma itu adalah 3. Modulus dari ini itu adalah 3. Ketika kita ingin mencari modulus dari beta min 2 alpha plus gamma, kita tinggal tambahkan modulus di kiri, modulus di kanan. Jadi kalau Koko tulis, modulus beta minus 2 alpha plus gamma is equal to modulus beta minus alpha 1/2 plus minus root 3/2i. Seperti itu. Jadi modulusnya akan sama. Modulus dari ruas kiri akan sama dengan modulus dari ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri, modulusnya berapa? Menurut equation kedua, modulusnya adalah 3. Jadi kita ganti aja. Ini sama dengan 3. Untuk ruas kanan gimana? Karena di sini kita punya 2 expression yang kita kali, maka modulusnya bisa dipisah. Modulus beta min alpha, modulus setengah plus minus akar 3/2i. Nah, cara hitung modulus dari yang bentuk ini sama seperti yang tadi di atas Koko tulis. Modulus itu adalah akar dari, jadi ini 3 sama dengan beta min alpha kali akar dari setengah kuadrat, yaitu 1/4, plus minus nggak efek, karena kalau dikuadratin jadinya pasti positif. Jadi ini pasti positif 3/4. 1/4 tambah 3/4 1. 1 kalau di akar juga 1. Dengan demikian, beta min alpha modulusnya atau modulus beta min alpha itu adalah 3. Jadi jawaban untuk letter V itu adalah 3. Nah, pertanyaan terakhir untuk soal yang satu ini. Pertanyaannya, thus we obtain the result that the area of triangle ABC is berapa? Berapakah luas dari segitiga ABC? Inilah tujuan awal dari soal ini. Kalau kalian ingat waktu kita tadi baca soal, tujuannya adalah mencari area. Nah, gimana cara Koko mencari area ABC? Apa sih fungsi dari segala macam yang kita udah cari dari tadi? Pasti ada tujuannya atau pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin kita cuma cari buat iseng-iseng aja. Nah, untuk melihat hubungannya, kita lihat lagi dari soal. Di soal ini dia bilang ABC itu adalah alfa, beta, gamma. Jadi kalau Koko gambar suatu segitiga ABC, ini segitiganya gimana Koko nggak tahu, jadi asal-asal aja, misalnya gitu. Anggap ini A, ini B, ini C. A itu adalah alfa. Jadi A sama aja dengan alfa, B sama aja dengan beta, sedangkan C adalah gamma. Kita sudah mencari
gamma min alfa dan beta min alfa. Dari tadi kita mainin variabel itu, kalau kalian perhatiin. Nah, gamma min alfa itu apa? Gamma min alfa itu adalah sisi AC. Jadi dalam kompleks number, kalau kita kurangkan dua buah kompleks number, maka hasil pengurangannya bisa dianalogikan atau bisa disamakan dengan suatu vektor. Jadi ketika kita menghitung gamma min alfa itu adalah C min A. Gamma min alfa itu sama aja dengan OC kurang OA. Atau ini sama aja dengan vektor AC. OC kurang OA sama aja dengan vektor AC. Itulah gamma min alfa. Jadi ketika Koko dari tadi atau kita dari tadi menghitung gamma min alfa, kita menghitung sisi yang ini, vektor AC ini. Sedangkan satu lagi dari tadi kita ngomongin beta min alfa. Beta min alfa, beta itu adalah OB dikurang dengan OA. OB kurang alfa, alfa itu OA. Artinya kita dari tadi ngomongin sisi AB. Nah, modulus itu menggambarkan panjang. Jadi modulus dari beta min alfa itu sama aja dengan panjang AB. Jadi ternyata panjang AB ini adalah 3. Kemudian modulus dari gamma min alfa, kita bisa cari modulus gamma min alfa ya, dari persamaan atas ini. Kalau kita cari sekilas, tadi di atas kita udah punya bentuk ini. Modulus gamma min alfa dibagi beta min alfa itu adalah 1 dari persamaan yang ini tadi. Modulus beta min alfanya adalah 3. Jadi ini dibagi 3 sama dengan 1, maka modulus gamma min alfanya juga sama dengan 3. Modulus gamma min alfa itu apa? Modulus gamma min alfa adalah panjang dari AC. Jadi panjang AC juga 3 nih. Kemudian kita tadi sudah menghitung panjang sudut, maksud Koko, sudut dari gamma min alfa dibagi beta min alfa. Sudut dari gamma min alfa dibagi beta min alfa. Gamma min alfa dibagi beta min alfa itu sebenarnya menggambarkan sudut BAC. Gamma min alfa, beta min alfa. Jadi sebenarnya yang kita hitung adalah sudut ini. Ini adalah 2pi per 3. 2 per 3pi. Atau ini 120 derajat. Kalau ada yang tanya, kok boleh nggak kita anggapnya min 120? Sebenarnya ya, kalau kalian nggak gambar, langsung masukin ke formula luas, boleh-boleh aja sih. Tapi nanti areanya jadi negatif. Ya kita tinggal positifkan aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau mau pakai yang minus. Mungkin ada yang berpikir, kok tadi kan plus minus nih, kenapa pakai yang plus, bukan yang minus aja? Sebenarnya boleh aja pakai yang minus, tapi nanti hasil areanya tetap dipositifkan. Nah, setelah kita dapat seperti ini, maka luas segitiga udah bisa dicari. Luas segitiga tersebut adalah setengah kali AB kali AC sin 120. Jadi setengah kali 3 kali 3 kali sin 120. Itulah luasnya. Kalian akan dapat 9 per 2 sin 120 setengah akar 3. Jadi jawabannya 9 per 4 akar 3. Dengan demikian W, X sama Y-nya kita udah dapat. W-nya 9, X-nya 3, Y-nya 4. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang terakhir. Sekaligus mengakhiri pembahasan untuk soal kali ini.
Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang mungkin Koko salah hitung atau kurang teliti, jangan ragu-ragu untuk infokan ke Koko melalui comment section atau bisa DM ke Instagram Koko. Sekali lagi thank you semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya.